Halo semuanya, perkenalkan, saya Kuntarijira Ambarwati dengan NIC CP219 dari Universitas Dian Nusantara, Program Studi Manajemen. Kali ini, saya akan menjelaskan tutorial tentang instalasi DB Visualizer dan cara mengkonfigurasikannya ke SOL Odoo 17. Sebelumnya, apa sih itu DB Visualizer? DB Visualizer merupakan tools untuk database berbasis GUI. DB Visualizer bisa dijalankan secara multi-platform atau bisa dijalankan pada sistem operasi Windows, Linux, Mac, dan macOS. DB Visualizer adalah sebuah alat manajemen database yang kuat dan serbaguna. Dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola, menjelajahi, dan menganalisis berbagai jenis database. DB Visualizer mendukung berbagai jenis database seperti Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, dan sebagainya. Lalu, menggunakan DB Visualizer untuk mengelola database Odoo 17 memberikan banyak keuntungan dalam hal pengelolaan, analisis, dan pemilihan data. Dengan kemampuan untuk menjalankan query, memvisualisasikan data, dan melakukan pemeliharaan yang diperlukan, DB Visualizer menjadi alat yang sangat berharga bagi administrator dan pengembang yang bekerja dengan Odoo. Untuk langkah awal, kita bisa masuk ke link download DB Visualizer, yaitu dbvis.com download. Nah, di sini tampilan websitenya. Ini ada recommended installer yang artinya jenis DB Visualizer apa yang cocok dengan perangkat kita. Nah, di sini ada untuk perangkat kita bisa pilih mau yang mana, Windows, Linux atau macOS sesuai dengan perangkat yang kita miliki. Nah, di sini saya langsung klik download this installer. Lalu kita pilih ingin taruh di mana aplikasinya. Lalu setelah itu klik simpan. Lalu kita tunggu untuk downloadnya. Nah, ini penginstalannya sudah selesai. Langsung saja kita buka. Lalu kita klik jalankan. Kita tunggu prosesnya. Lalu kita klik next. Lalu kita klik next. Lalu klik next lagi. Klik next lagi. Lalu kita centang yang create a desktop icon. Lalu kita klik next. Lalu kita tunggu extracting filesnya. Lalu kita klik finish. Kita tunggu proses komputer kita untuk membuka DB Visualizer-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari DB Visualizer setelah penginstalan. Nah, yang tadi itu cara penginstalan. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi DB Visualizer dengan SOL Odoo 17. Di sini saya klik create connection. Lalu kita cari PostgreSQL. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini tersedia connection, database, authentication, dan option. Nah, untuk nama ini kita bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya juga memiliki localhost dari Odoo, yaitu database-nya O17-MSIB7. Itu bisa kita sambungkan ke DB Visualizer ini. Nah, untuk nama dari connection-nya saya memilih Odoo 17. Lalu untuk di bagian database, di bagian database ini di Postgre-nya saya ganti menjadi nama dari database di localhost saya, yaitu O17-MSIB7.
Saya copas. Saya klik enter. Nah, untuk authentication ini, untuk localhost PostgreSQL itu usernya adalah OpenPG, dan untuk database passwordnya adalah OpenPG PWD. Lalu setelah mengisi authentication, bisa langsung ping server untuk mengecek terkonek atau tidak. Nah, jika sudah muncul seperti ini, artinya port sudah tersedia dan terkonek dengan DB Visualizer yang sudah diinstal atau dengan server yang sudah tadi saya masukkan. Lalu kita klik OK, lalu kita klik Connect. Nah, di sini nanti ada muncul database dan DB views. Lalu saya buka database. Nah, di sini ada beberapa database yang ada di Odoo saya. Nah, di sini yang saya masukkan ke database tadi ada O17 Guntari MSIB, maka tampilannya akan otomatis menjadi default. Nah, di sini saya buka yang ini. Lalu saya buka skema. Nah, di skema saya akan membuka publik untuk melihat keterhubungan server dengan data. Lalu untuk melihat keterhubungan server dengan data, maka kita klik kanan tables, lalu kita klik open in new tab. Nah, di sini sudah terbuka semua data-datanya, ada banyak sekali ya. Lalu kita klik di reference. Nah, di sini kita tunggu loadingnya. Loadingnya lumayan memakan waktu karena sedang menarik data informasi yang ada di dalam sistem sehingga saling terhubung, sehingga semua data yang terinstal di dalam Odoo ini akan tergenerate ke aplikasi ini. Nah, ini sudah mulai muncul. Ini mereka saling bertumpuk karena memiliki beberapa file Odoo yang masuk ke dalam aplikasi DB Visualizer ini. Nah, di sini juga masih loading. Nah, di sini loadingnya sudah selesai. Nah, banyak sekali ya ternyata data-datanya. Kita bisa langsung zoom, kita pilih salah satu. Kita lihat mungkin salah satu. Ini saling bertumpuk kan karena memiliki beberapa file Odoo yang masuk ke dalam aplikasi DB Visual. Ini jadi tidak terlihat atau sangat kecil karena tergenerate menjadi satu di semua modul. Jadi baik accounting, manufaktur, semua ini tergenerate menjadi satu sehingga saling bertumpuk. Nah, ini ada purchase order line. Kayak untuk melihat secara spesifik, kita bisa di display option, kita klik specific tables. Nah, di sini kita pilih. Di sini kita contohnya pilih purchase ya. Kita cari purchase. Nah, di sini kita pilih purchase order dan purchase order. Lalu kita klik ini untuk menambahkan ke selected table. Lalu kita tambahkan juga purchase order line. Nah, untuk itu setelah kita memilih table yang kita inginkan, kita klik OK. Nah, di sini langsung keluar tabel dari purchase-nya. Lalu kita zoom. Nah, ini tampilan dari table purchase ya. Nah, di sini ada ini itu ada file-file yang ada di Odoo semuanya. Nah, di sini ada move yang artinya pembayaran atau vendor bill. Lalu di purchase. Nah, ini untuk purchase ordernya ada ID.
ada date order, ada info statusnya, ada amount. Bisa digeser juga ya teman-teman. Nah, ini seperti ID, lain seperti ini ID-nya berapa, partner ID-nya. Kayak ini misalnya partner itu berisikan karakter, amount berisikan numerik atau nomor-nomornya. Lalu ada date ordernya yang berisikan timestamp dari purchase-nya itu. Lalu untuk datanya di tables, kita bisa klik ini. Lalu kita cari purchase tadi ya. Kita klik kanan dan kita open in new tab. Jika lama kita bisa memakai cara lain, yaitu seperti ini. Kita klik tables, buka tables, lalu kita cari purchase. Nah, kita klik kanan, open in new tab. Nah, di sini ada nama darinya apa, namanya purchase order, lalu skemanya, ownernya, table space-nya, dan sebagainya. Juga ada data berapa dari transaksionalnya. Lalu untuk melihat data, kita klik data, lalu kita scroll ke kanan. Di sini lengkap, ada nama dari purchase ordernya, dan status dokumennya bagaimana, amount text-nya, terus amount totalnya juga berapa. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.